Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian sementara kita dengarkan firman Tuhan. Saudara masih mau menyanyi memuji Tuhan? Saya tidak lagi. Bukan karena terlalu banyak nyanyian, apalagi sudah capek. Tapi Alkitab berkata, segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya. Ada waktu kita nyanyi memuji Tuhan, ada waktu kita dengarkan firman Tuhan. Apalagi Bapak Gembala tadi bilang kita segera mendengarkan firman Tuhan. Jadi nggak ada nyanyi lagi, sebentar baru kita nyanyi. Baik, saya ingin share tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang segala yang Tuhan siapkan untuk kita. Yang saya lihat dari satu bagian Alkitab, Yosua pasal 3 ayat 7 sampai 17. Saya sedang jatuh cinta dengan kitab Yosua. Di Beth Eden saya khotbah Yosua pasal 6, dan sore ini kita mundur 3 pasal. Yosua 3 ayat 7 sampai ayat 17. Saya berharap Bapak Ibu sudah menemukan bagian Alkitab ini, tidak susah mendapatkannya. Yosua 3 adanya di sebelah Yosua 2. Yosua 3 ayat 7 mulai. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintah itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan itu. Dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriho. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Saudara siap dengar firman Tuhan sampai tengah malam? Sampai tengah malam. Khotbah panjang. Apalagi tidak ada Rasul Paulus. Takut ada yang jatuh, tidak ada Rasul Paulus. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal, ada 3 kepentingan yang disadari atau justru menjadi kepentingan kita, bahkan mungkin obsesi setiap kita, yang terdapat di dalam cerita ini. Pertama,
adalah janji Tuhan yang harus digenapi. Janji Tuhan yang telah kita dengar, janji Tuhan yang kita ketahui, janji Tuhan yang kita khotbahkan, bahwa ada masa depan yang luar biasa, ada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan saya lebih suka Kanaan itu tidak diartikan dengan sorga, karena di Kanaan masih ada musuh, di Kanaan masih ada peperangan. Tapi saya lebih senang Kanaan itu berbicara tentang kelimpahan, sesuai dengan janji Tuhan. Tanah yang baik, tanah yang luas, tanah yang punya ini, punya itu. Tanah di mana kita akan menikmati keterbatasan bersama Tuhan yang tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi. Bukankah kita menginginkan hidup seperti itu? Ketika kita terikat, ketika kita tidak leluasa, ketika kita tidak bebas, kita menginginkan kebebasan, keleluasaan. Ketika kita tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan kita, bukankah kita berdoa, biarlah kuasa Tuhan yang tak terbatas menjadi nyata dalam hidup dan pelayanan kita. Ketika kita melayani di sebuah jemaat dengan batas-batas kemanusiaan, batas-batas keuangan dan segala macam, kita berdoa, kita berpuasa, Tuhan nyatakan kebesaran-Mu, ketakterbatasan-Mu, agar kita menikmati itu. Dan saudara, Tuhan menjanjikan sebentar lagi mereka akan tiba di tempat itu. Yang kedua, saudara, kita berkepentingan dengan ayat 7. Mulai hari ini aku akan membesarkan engkau. Tuhan ingin mempromosikan kita. Kita ingin supaya kita menjadi besar. Kita ingin agar anak-anak kita menjadi besar dan sukses. Saya yakin Pendeta Semi menginginkan tempat ini jadi besar, jumlah jemaat ini jadi besar, bukan supaya banyak kolekte, tapi supaya banyak jiwa yang dimenangkan bagi nama Tuhan. Tuhan menginginkan usaha kita, karir kita diangkat, dipromosikan oleh Tuhan. Karena Tuhan bukan cuma memproteksi, tapi Tuhan juga memberikan kepada kita promosi, memberi provisi, tidak terasi. Kepentingan kita, bukan? Dan yang ketiga, saudara, kita butuh keajaiban Tuhan. Sebenarnya saya ingin nyanyi, tapi sudah didahului dengan saya tidak mau nyanyi lagi. Aku butuhkan keajaiban-Mu Tuhan. Aku butuh mujizat-Mu Tuhan. Dan ini semua ada di sini, terjadi di sini. Tetapi untuk melihat tiga hal itu menjadi kenyataan, ada tiga hal yang mendasar, yang perlu kita sadari, yang perlu kita hidupi, yang perlu kita jalani di sini, agar kita melihat semuanya itu. Yang pertama, pada ayat yang ke-15, ada kalimat yang mengatakan begini. Coba kita baca sekali lagi. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Selama musim menuai, sungai Yordan itu airnya meluap, sebak sampai ke tepi-tepiannya. Sungai Yordan itu sedang banjir besar. Dan ini tentu saja adalah masalah besar. Kecuali tahun 2012, mulai dari 2010 Mubes di Senayan, ya, Lot, 2000. Mubes Bali 2003, Mubes Batu Malang 2007. Kecuali Mubes 2012, selalu tema gereja kita ada kata penuaian. Menuai, penuaian global. Dan memang isu penuaian hampir 20 tahun terakhir sangat ramai dalam gereja. Ada CD, ada kaset lagu, ada album yang punya judul Sukacita Penuaian dan sebagainya. Ada banyak jemaat yang kemudian menamakan diri penuaian, harvest dan lain sebagainya. Tapi saudara tahu, selama musim menuai, Yordan banjir. Kalau saudara masih bermimpi penuaian, saya mau beritahu sore hari ini, kita tidak bisa keluar dari suasana Yordan yang banjir. Mengerikan, menakutkan. Yordan dalam keadaan normal saja itu kedengarannya nggak enak.
Yordan terjemahan baru, terjemahan lama Yarden, lebih dekat dengan bahasa Ibrani juga Yarden, artinya yang turun ke bawah. Memang semua sungai tidak naik ke atas, tapi apalagi khususnya sungai Yordan, dia turun dan bermuara di Laut Mati yang 400 meter kurang lebih di bawah permukaan laut. Jadi sangat mencolok, tepat sekali diberikan nama Yordan, yang turun ke bawah. Tidak ada orang yang ingin turun. Apalagi kalau dia suka dengan bilangan 28 ayat 13. Engkau akan naik bukan turun. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Lalu kedengaran atau dia dengar Yarden, ya artinya yang turun ke bawah. Tuhan, kutuk apa dan dosa apa sampai saya turun? Pelayanan saya turun. Hoki saya turun. Income saya turun. Posisi saya turun. Tidak ada orang yang suka dengan keadaan seperti Yordan yang turun ke bawah. Saudara, di sekolah Alkitab saya diajari oleh guru-guru, apakah masih berlaku bahwa Yordan itu adalah akhir segala daging, kesannya mati. Dan memang ada satu media yang saya baca bahwa Yarden itu juga dinamakan sebagai sungai kematian, the river of death. Ceritanya begini, pada zaman dulu ketika ada orang yang dituduh melakukan kesalahan dan harus dihukum, tetapi tidak ada bukti, tak ada alat bukti dan tidak ada saksi, sehingga dia tidak bisa dijatuhi hukuman. Maka kemudian ketika orang tetap mendesak dia bersalah, dilakukan sebuah sistem penghakiman, hakimi dengan sungai. Artinya orang itu diikat kaki tangannya, dilepaskan di sungai Yarden, dan dia akan dibawa oleh arus di tiap tikungan dan ada tempat yang curam. Seandainya dia benar-benar bersalah, walaupun tidak ada saksi, tidak ada bukti sama sekali, dia akan mati di sungai Yarden itu. Percaya atau tidak, sekiranya dia tidak bersalah, dia tidak mati, tapi dia hidup. Tapi itu yang saya ingin angkat dengan sungai Yordan, sesuatu yang tidak baik. Saudara ingat Naaman yang kemudian datang cari kesembuhan karena sakit kusta. Dia berjumpa dengan Elisa, dan Elisa berkata, pergi mandikan dirimu di sungai Yordan 7 kali. Dongkol dia. Dia bilang, bukankah ada Abana dan Parpar yang jauh lebih bagus? Karena memang Yordan tidak bagus pada waktu itu. Sekarang mungkin jadi bagus, karena dibenahi untuk kalau dibawa orang-orang ke Israel. Dan orang suka sudah dibaptis, masih mau dibaptis lagi di sana. Kedengarannya bagus. Tapi pada zaman dulu Yordan itu nggak bagus. Bayangkan saudara, si Jenderal Naaman belum masuk ke dalam, dia sudah tahu. Karena sangat terkenal Yarden itu tidak bagus. Selama musim menuai, Yarden sebab. Apalagi saudara, kalau dia dalam keadaan normal sudah nggak bagus, apalagi lagi banjir. Ada ayat dalam Yeremia 12 bilang begini. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Sekali lagi dalam keadaan aman, Yordan itu mengerikan. Yordan itu memberikan kesan turun ke bawah. Apalagi kalau Yordan sedang banjir, ini masalah besar justru di musim menuai. Kalau kita belajar sejarah gereja, pertumbuhan gereja itu bukan zona nyaman, bukan dalam masa-masa tenang dan aman. Ada aniaya, ada kesukaran, ada tantangan. Tapi kabar gembira, kalau Anda melihat keadaan itu sedang terjadi, itulah musim penuaian yang engkau akan hadapi, yang Tuhan bukakan bagimu. Saya bukan menakut-nakuti. Kabar gembiranya adalah, kalaupun ada 1000 Yordan, Tuhan punya 1001 cara untuk membuat kita menaklukkan Yordan, menikmati tanah Kanaan. Persoalannya, cara siapa yang kita pakai? Cara apa yang kita pakai? Seringkali kita ingin menuai dengan cara kita, cara tetangga, cara mereka.
Saya tidak berkata bahwa kita tidak bisa meneladani yang baik. Yang baik kita bisa contohi. Tetapi ingat selalu, harus diutamakan. Yang sangat utama, kita harus punya hubungan baik dengan Tuhan, punya kepekaan dengan Tuhan, sehingga kita bisa memonitor dengan kepekaan kita, seperti apa gerakan Tuhan, seperti apa cara Tuhan yang Tuhan inginkan, untuk kita maju dan berangkat ke level-level baru, sesuai dengan gerakan Tuhan, untuk membawa kita pada saat-saat menurut. Saudara tentu sudah pernah dengar ya, sudah pernah khotbah mungkin, Yohanes pasal 5. Itu ada cerita orang lumpuh di kolam Bethesda. Sekian puluh tahun, 38 tahun. Dia lumpuh dan dia duduk di salah satu serambi, menanti malaikat turun dan menggoncangkan air itu. Siapa yang duluan lompat, apapun penyakitnya sembuh. Masalahnya orang ini lumpuh. Yang lain barangkali cuma kokehe. Itu kokehe bahasa Inggris kuno. Batuk. Iya kan? Batuk kan penyakit juga. Tetapi batuk dengan orang lumpuh, kalau disuruh berlomba, pastilah si batuk-batuk yang menang. Ketika malaikat turun dan air goncang, si lumpuh melihat, dia mulai bergerak. Belum berdiri sudah bunyi kerak, ketak. Ya, yang batuk sudah loncat, batuk sembuh, air tenang lagi. Dia nunggu lagi. Begitu malaikat turun, goncangkan air, yang ketombean duluan loncat. Habis ketombenya, yang lumpuh tetap bahagia di situ. Dari hari ke hari, waktu ke waktu, tahun ke tahun. Karena memang lumpuh. Yesus datang. Lalu temui orang ini. Maukah engkau sembuh? Dengarkan apa keluhannya. Tidak ada orang yang menolong saya. Setiap kali malaikat Tuhan turun menggoncangkan air itu, orang lain sudah loncat duluan. Karena mereka cuma ketombean, ada yang cuma kurapan, ada yang cuma panuan. Sementara saya seperti ini, tidak bisa. Saya yakin Tuhan bilang, tapi maukah engkau sembuh? Siapa yang tidak mau sembuh? Pasti maulah. Tuhan bilang, angkat tempat tidurmu. Dia bilang, enggak lah. Bertahun-tahun, berabad-abad tidak ada ceritanya orang sakit angkat tempat tidur. Kalau engkau mengasihi aku, goncangkan air itu, lalu suruh tidur lelap semua orang, walaupun saya merangkak, pasti saya duluan. Itu cerita Alkitab kan? Atau bukan? Saya ada cerita lain, tapi ini tidak ada di Alkitab jilid 2. Cuma ada di otak saya. Datanglah rombongan dari Indonesia, dipimpin oleh Departemen Luar Negeri, Pendeta Lodewijk Saerang. Ikut bawa juga beberapa orang dari New York. Indonesia jangan dulu mimpi Jakarta, apalagi Papua. Kita mau terus ke Yerusalem. Datang di Serambi Soleman. Karena di sana ada orang lumpuh yang tetap bertahan, tidak mau angkat tempat tidur. Harus ikut cara yang dulu-dulu. Goncangkan air. Muncullah rombongan dari Indonesia. Diurapi, kaya raya. Ya kan? Penuh belas kasihan. Di sana mereka temukan ada satu kakek tua. Rambutnya sudah panjang lebih dari badannya. Kukunya sudah panjang walaupun lumpuh. Giginya sudah berewokan. Karena usianya sudah 2000 tahun lebih. Tidak sembuh-sembuh. Karena tidak mau angkat tempat tidur. Maunya Tuhan harus goncangkan dulu. Tapi namanya GPDI yang hebat. Ilmunya hebat. Pengetahuannya hebat. Finansialnya kuat. Jangan takut. Kami dari Indonesia. Sudah keliling dunia. Baru saja dari Amerika. Kami akan bikin satu cara yang baik. Apa kalian minta? Kami akan beli kursi roda yang paling canggih, ditambah handrem yang luar biasa. Lalu kami akan buatkan papan peluncur, dan kakek duduk di sana. Setiap kali ada malaikat goncangkan air, kakek harus lihat. Jangan sampai tertidur, walaupun sudah mengantuk, berdoa dan berjaga
Satu mata ditutup, satu mata dibuka. Pastilah. Walaupun yang lain jago loncat jauh, lompat tinggi, kalau kakek lepas itu rem tangan, meluncur, pasti kakek sembuh. Terima kasih. Pulanglah rombongan Indonesia. Orang New York juga pulang. Dan terjadi penuaian di New York. Gereja ini jadi besar. Saking ada penuaian, Tuhan bilang, malaikat kolam Bethesda, bantu amankan New York. Di sana ada kegerakan besar, bantu ada penuaian di sana. Maka kolam Bethesda jadi kosong, airnya tidak pernah goyah. Si kakek duduk nunggu demi nunggu. Kursi roda sudah karatan, malaikat tidak goyang. Ini cara orang Indonesia dia bawa di Israel, saudara. Saking pintarnya. Setelah terjadi penuaian, gereja ini sudah besar, jemaatnya sudah banyak, maka Tuhan bilang, siapa yang dari kolam Bethesda sekarang kembali ngepos di sana. Begitu sampai sudah gerah, benak pernah mandi, saudara. Mereka bukan satu malaikat yang turun, semua langsung nyebur. Saking semua nyebur, itu goncangan cukup besar dan cukup lama. Kakek yang sudah tunggu-tunggu, yang lain sudah bosan, sudah tidur karena tidak pernah ada goncangan, dia lepas handremnya, pusyang, meluncur. Karena begitu kencang, saudara, itu kakek lompat, mental jauh. Yang masuk kursi rodanya. Begitu keluar kursi rodanya bagus sekali, yang karatan semua hilang, jadi bagus itu kursi roda. Kakek mental di seberang sana tidak sembuh. Itu cuma di otak saya, tidak ada di Alkitab lain. Tapi maksud saya, seringkali kita pakai cara kita. Kita pikir kita pintar, kita pikir kita hebat, dia kira dia jago. Saudara, menghadapi Yordan yang banjir, cuma Tuhan yang bisa atas. Menghadapi masalah-masalah, siapa kita? Kepintaran kita hanya membawa kita setinggi ini. Lebih tinggi lagi mungkin setinggi ini, tapi lebih dari itu tidak. Namun kalau kita mau bergerak dengan cara Tuhan, Tuhan akan bawa kita pada hal-hal yang luar biasa. Ada mujizat, ada keajaiban, ada tanda-tanda heran. Kalau kita mau bergerak dengan cara Tuhan, jangan persoalkan berapa besar, berapa bahaya, berapa menakutkan, berapa banyak Yarden itu. Persoalkan berapa dekat kita dengan Tuhan, berapa ngerti kita gerakan Tuhan, dan seberapa jauh kita ikut gerakan Tuhan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa kali saudara baca, terutama pada ayat 8, ayat 13, ayat 15. Ketika para imam mengangkat tabut, waktu para imam meletakkan, mengijangkan kaki di atas air. Para imam. Kitab Yosua, tokohnya Yosua. Nama kitab ini diberi nama Yosua. Tapi ketika mereka menyeberang, Yosua ngumpet di mana? Kenapa bukan Yosua yang ada di depan? Ini salah satu kelebihan GPDI. Gembala harus selalu terdepan. Semuanya gembala. Di Sulawesi Selatan, pernah saya diundang untuk bikin KKR. Ada satu keajaiban yang terjadi. Doa pembukaan gembala. Worship leader gembala. Kecuali khotbah saya, semua gembala, saudara. Panitianya duduk manis. Saudara, kalau mau lihat keajaiban terjadi, jangan pernah menjadi single fighter, sehebat apapun engkau. Kita harus bangun paradigma kerjasama. Kita ada sebagaimana kita ada, bukan karena kita, tapi kerjasama orang-orang lain. Ya, sederhana saja. Saya ada karena kerjasama papa dan mama saya. Iya. Kedengaran mungkin nggak enak di telinga, tapi itu fakta. Dalam hal rohani, saudara, apalagi saya, orang-orang LA kenal saya, anaknya Tante Enci. Iya. Begitu nakal. Tapi ada mama saya di belakang saya yang mendoakan saya. Terus berdoa untuk saya. Saya lari dari Langoan, jadi pendekar di Bitung. Dari Bitung saya lari ke Jakarta, balik lagi di Makassar.
Di Makassar ada seorang ibu juga yang bergerak di belakang saya. Itu oma saya, adik dari opa saya. Itu mamanya Pak Yosef Takarendeang, mama mantu. Dan ada Ibu Da Costa. Mereka adalah orang-orang di belakang layar yang membuat saya bisa berdiri di New York. Belum lagi guru-guru sekolah Alkitab, guru-guru sekolah minggu, pengerja yang lama membantu papa saya, mamanya Ibu Gembala. Ada banyak orang yang berada di belakang layar saya sehingga saya jadi begini. Maka kalau saudara mau melahirkan orang-orang hebat, jemaat-jemaat yang hebat, generasi yang hebat di masa depan dalam gereja ini, dalam jemaat kita semua, bangunlah paradigma kerjasama. Bukan satu Yosua, tidak satu imam, para imam. Mother Teresa di India berkata begini, saya dapat melakukan apa yang kalian orang India tidak bisa lakukan. Tetapi kalian dapat mengerjakan apa yang sama sekali saya tidak bisa kerjakan. Dan kalau kita bersama-sama, kita akan melakukan banyak hal. Kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Apalagi dalam kebersamaan kita bersama Tuhan yang terus menyertai kita. Maka akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Kita boleh banyak perbedaan, tapi perbedaan orang Muslim di Indonesia bilang perbedaan itu rahmat. Bayangkan kalau dunia ini putih semua. Gigi putih, rambut putih, orang putih, semua yang hitam di sini juga jadi putih. Lampu putih, segala-galanya putih, apa yang indah? Ada satu yang suka di sini, saya suka di sini. Selama saya di sini, sudah mau pulang besok. Saya tidak pernah melihat seragam pegawai negeri sipil. Saya tidak pernah melihat seragam sekolah. Ya, di Indonesia serba seragam. Seragam. Kornya seragam, tapi berantem terus. Di sini tidak ada, cuma di Indonesia. Bahayanya di Indonesia pindah ke sini. Tabut itu harus diangkat, nggak bisa seorang diri. 12 orang harus mengangkatnya searah, setujuan. Langkah mungkin diatur sedemikian rupa supaya tabut tetap aman. Mari bangun kerjasama, bangun hubungan dengan baik. Semua orang pada posisinya mengerjakan tugasnya, maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Kita berbeda, tidak sama potensi, tidak sama talenta. Beda saya dengan Pak Polke, beda dengan Pak Lodi. Dia jauh adik saya. Dari hubungan kekeluargaan saya sepupu, istri saya dengan dia, tapi dia panggil om sama saya. Tapi dia lebih hebat, saudara. Umur berapa sudah jadi MP? Kita seopa baru tak singgah sedikit di MP, saudara. Tapi mari kita belajar mendaya gunakan sedemikian rupa, mensinkronisasikan semua perbedaan untuk melihat hal-hal luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Semua kita anak Tuhan. Satu waktu ada pertandingan sepak bola antara Pantekosta Karismatik lawan Protestan, Anglikan dan sebagainya. Udah. Karena saya suka sepak bola. Tuhan Yesus nonton di situ. Dan diberikan kehormatan untuk kick off, tendangan pertama. Deng. Dia over ke Pantekosta karena banyak rohnya. Ya, Pantekosta mengocek bola, di over kepada pendeta, dari pendeta kepada evangelis, evangelis kembali kepada pengerja, pengerja yang masih muda menendang jauh ke depan dan pendeta melaju cepat, teng, ditekel oleh pastor, tua-tua pastor tapi teklingnya bagus, saudara-saudara. Prit, Tuhan Yesus tepuk tangan, kesannya membela Pantekosta Karismatik, tendangan bebas, pastor di over kepada apa ya? Udah, nanti tersinggung yang lain. Kemudian pastor membawa bola seorang diri. Tidak ada yang mampu menahan. Gol! Tuhan Yesus tepuk tangan. Ternyata Tuhan Yesus pro Katolik. Tendangan di tengah. Pendeta membawa bola. Di over kepada pengerja. Pengerja kepada MP. MP kepada MD. MD kepada majelis wilayah. Majelis wilayah kepada majelis. Ditendang, dibawa lagi. Gol! Yesus tepuk tangan lagi. Wartawan datang. Yesus, kamu pro mana?
Katolik atau Protestan atau Pentakosta Karismatik? Saya pro semuanya. Loh kok bisa? Semuanya anak-anak saya. Saudara yang Protestan, Katolik, Pentakosta Karismatik saja Tuhan sayang. Apalagi satu GPDI. GPDI apa ini? Baku-baku baik, baku-baku sayang. Angkat tuh tabut perjanjian, pekerjaan Tuhan yang ada di sini. Bersama-sama bergerak maju. Dan kita lihat mujizat Tuhan akan terjadi. Yang terakhir. Yang terakhir itu bagus saudara. Artinya kita terus semua makang. Iya. Yang pertama tadi, walaupun ada Yarden yang berbahaya, tapi Tuhan punya cara untuk membawa kita di seberang Yarden. Yang kedua, kita perlu bangun kerjasama yang begitu baik, yang begitu apik. Dan ketiga, kita harus memiliki kemampuan untuk bertahan. Kemampuan untuk bersabar, menantikan realita pekerjaan Allah. Apa yang saya maksud di sini? Kalau saudara perhatikan, ayat 16 bilang begini. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Perhatikan ada dua lokasi ini. Kalau ini tentangan Yeriko, tempat yang biasanya orang menyeberang, tapi waktu itu menjadi sulit karena banjir. Mereka berdiri di sini saudara. Ketika imam-imam menginjakkan kaki di air, maka Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan membangun tanpa campur tangan Pimpro. Karena Pimpro biasa main-main dan dikejar oleh KPK. Tuhan bikin sendiri bendungan jauh sekali di dekat Adam, di sebelah Sartan. Yang saya baca, saya pelajari di peta, dari tentangan Yeriko ke utara, itu jaraknya kurang lebih 19 mile. Hampir 30 km. Jadi ketika mereka menginjakan kaki, bendungan, tembok bendungan itu bukan di sini. Jauh di atas sana. Sungai itu besar dan lagi banjir. Bendungan itu terbangun di sana. Artinya di sini air belum langsung kering. Sudah berhenti di sana. Tapi sisanya itu mengalir perlahan, surut pelan-pelan sampai benar-benar kering. Ada waktu yang harus mereka tunggu dengan sabar. Tuhan sudah bekerja. Yang percaya katakan amin. Tuhan sudah melakukan banyak hal. Bahkan Tuhan sudah melakukan segala sesuatu jauh di sana, di atas Kalvari. Dia berteriak, sudah selesai. Semua kebutuhan kita, semua persoalan kita, semua masalah kita, termasuk kehidupan kekal, sudah dikerjakan jauh di sana. Di sini kita hanya perlu kesabaran. Kita hanya perlu kemampuan untuk bertahan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh keyakinan. Jangan bilang Tuhan belum kering. Kita kaki sobasa belum kering. Ini bab PC. Di sana rawa. Persoalannya kita banyak ngomel. Milikilah kemampuan untuk bertahan. Karena Roh Kudus bisa memampukan kita. Bertahanlah dengan suasana sukacita dan ucapan syukur. Tuhan sudah kerja dan air itu pasti kering. Apa yang dia kerjakan di salib tidak pernah menjadi sia-sia. Darah kita pun tercurah tidak pernah menjadi sia-sia. Darah papa saya tercurah tidak jadi sia-sia. Saya bisa jadi hamba Tuhan. Apalagi darah Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah. Tuhan sudah bekerja jauh di sana. Kita hanya perlu menantikan dengan sabar. Kita menunggu. Karena ada Alkitab berkata, bersabar di dalam sengsara, bertekun di dalam doa. Ini kita lakukan, maka kita akan menikmati Tuhan mempromosikan kita. Tuhan mengangkat kita, Tuhan membuat kita menjadi besar, Tuhan menggenapi segala janji-janjinya, dan keajaiban Tuhan akan kita nikmati dalam hidup ini. Mari kita berdiri. Ku yakin saat kau berfirman,